Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa iman kekristenan bukan dongeng. Iman kekristenan bukan isapan jempol. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar apa yang kita imani. Di dunia ini begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka pernah menganalisa, apakah mereka pernah menguji iman mereka itu? Artinya maksudnya objek dari iman mereka itu. Apakah benar-benar apa yang mereka percayai merupakan kebenaran mutlak? Ataukah apa yang mereka percayai adalah satu propaganda? Saudara, ada orang-orang yang hidup di zaman yang lalu. Bisa saja mereka menuliskan sesuatu, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu adalah untuk kepentingan diri mereka, supaya mereka dihargai, supaya mereka diuntungkan melalui tulisan itu. Lalu kemudian melalui tulisan-tulisan itu akhirnya mereka dihormati, mereka dihargai. Dan akhirnya tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, akhirnya orang tersebut didewakan dan diimani. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana dengan iman yang ada di zaman ini? Apa yang diimani di zaman ini? Apakah apa yang diimani itu benar-benar bisa diuji secara objektif? Atau dengan kata lain, beranikah orang-orang beriman itu dengan terbuka menguji dan membongkar apa yang mereka imani, oknum yang mereka imani, dan sebagainya dan sebagainya? Saya bangga sebagai orang Kristen saudara. Kekristenan siap diuji dari sisi manapun. Saya bangga menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus karena kisah Injil itu bisa diuji. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua siap diuji. Dan memang benar-benar terbukti kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada kaitan yang begitu eratnya, ada progresivitas yang indah di sana, sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menubuatkan secara progres kepada umatnya, sehingga semuanya ada benang merah, semuanya ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, pernahkah saudara merenungkan apa yang saudara imani? Saudara percaya sebagai orang Kristen, saudara
percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apakah saudara pernah benar-benar secara objektif menguji apa yang saudara imani? Apakah saudara pernah berpikir apakah apa yang saudara imani ini benar-benar kebenaran, atau saudara hanya ikut-ikutan? Saya rindu hari ini kita belajar, saudara, dengan harapan melalui belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara benar-benar memahami kebenaran apa yang saudara percayai. Dan saya rindu saudara menyaksikan, berkomentar apa yang saudara alami hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Apa yang pemahaman baru yang saudara terima melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya tentang keobjektifan iman kepada Yesus, bahwa iman kepada Yesus adalah kebenaran mutlak, bukan isapan jempol, kata Petrus. Di ayat 16 itu dia berkata, saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, tapi itu fakta, itu kenyataan, itu real, itu objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan banyak orang yang akan kecewa, saudara. Akan banyak orang yang akan menyesal atas imannya selama dia hidup di dunia, karena dia begitu kuat mengimani sesuatu yang salah, begitu kuat mengimani sesuatu yang sesat. Bahkan ada yang rela mati untuk kesesatan, rela mati untuk kesalahan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Tetapi dengar hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, apa yang saudara percayai itu bukan dongeng, kata Petrus. Apa yang saudara percaya itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu fakta dan itu kebenaran. Yesus Tuhan itu adalah kebenaran. Itu fakta. Karena hanya Dia yang pernah turun dari sorga, Dia yang mati di kayu salib, dan Dia yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang pernah bangkit dari kematian, Lazarus misalnya, dan mungkin dari cerita-cerita, mungkin banyak pernah kita dengar ada orang yang
pernah mati suri dan kemudian bangkit lagi? Ya, bisa saja. Tapi semua orang yang bangkit itu mati lagi karena memang mereka manusia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia turun dari sorga dan kemudian dia mati untuk saya dan saudara, tetapi dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Tapi dia bangkit dalam tubuh yang baru karena memang dia adalah Tuhan. Jadi dia Tuhan, itu fakta, itu kebenaran. Apa yang kupercayai hari ini adalah kebenaran, itu sebabnya aku bangga menjadi pengikut Kristus. Karena yang kupercayai bukan dongeng, yang kupercayai bukan isapan jempol, tetapi yang kupercayai adalah fakta dan kebenaran. Dan saudara, itu yang ditegaskan oleh Petrus, bahwa Injil atau iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan ada 3 alasan yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Injil atau iman kepada Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat 16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Itu adalah kebenaran. Itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Dan Petrus memberi 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kita percayai adalah benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Dia melihat keilahian Yesus. Itu bukti pertama. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Pertanyaannya hari ini, untuk sesuatu yang dipercayai, iman di dunia ini begitu banyak. Untuk sesuatu yang dipercayai itu, adakah saksi mata di sana? Ketika seorang nabi berkata dia nabi, adakah saksi mata yang benar-benar membuktikan dia nabi? Yesus tidak hanya mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa dan dia adalah satu, tetapi ada saksi mata, yaitu Petrus dan murid-muridnya. Mereka adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, kalau apa yang dikatakan Petrus adalah kebohongan, dan dia sadar itu kebohongan, dia tidak akan rela mati, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Petrus mati? Petrus mati sebagai syahid. Sejarah mencatat bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Itu sebabnya dia minta supaya kepalanya ke bawah dan dia mati sebagai syahid, saudara. Artinya apa? Dia mati, dia rela mati untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa iman kita benar, saudara. Dengar, hari ini misalnya, kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu kemudian saudara berkata, tadi saya melihat ada emas sebesar kepala kerbau, saudara bilang, saya lihat itu di sana, dan saudara berbohong. Lalu kemudian ada ancaman kepada saudara, pisau sudah di leher saudara, dan kemudian pertanyaan itu berkata, benar atau tidak? Kalau saudara sadar itu kebohongan, saudara tahu bahwa saudara bohong, secara cepat saudara akan berkata, saya berbohong. Saudara tidak akan mau mati untuk kebohongan. Dan tidak ada orang di dunia ini mau mati hanya demi kebohongan, kalau dia benar-benar sadar itu kebohongan. Ya, memang ada banyak orang yang mati karena dibohongi. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mau bunuh diri, kamu mau mati untuk ini, kamu akan dapatkan ini dan sebagainya. Dia akhirnya mau mati kenapa? Karena dibohongi. Tapi kalau dia tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau mati untuk itu, bahkan bela-belain untuk
matinya dengan kepala ke bawah, saudara. Tapi kenapa Petrus rela mati untuk apa yang dia imani? Karena apa yang dia imani itu adalah apa yang dia lihat dan saksikan sendiri. Dia berkata, kami adalah saksi mata. Ada bukti yang nyata, sehingga dia rela mati untuk itu. Itu bukti pertama, saudara, bahwa iman kita, iman kekristenan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan dongeng, tapi itu fakta, dan ada saksi mata yang rela mati untuk itu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian bukti yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus, saudara, bahwa iman kita adalah kebenaran dan fakta, itu ada di ayat yang ke-19, di mana dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, yang kedua, Petrus menegaskan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Firman yang disampaikan para nabi maksudnya apa? Perjanjian lama. Artinya apa? Bahwa setelah melihat semua peristiwa itu, kemudian Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan menyaksikan bahwa ternyata perjanjian lama itu digenapi. Itu bukti iman kekristenan kita fakta dan bukan isapan jempol, bukan dongeng, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis itu digenapi. Misalnya di dalam Yesaya pasal 52, 53, di sana dijelaskan tentang penderitaan Yesus, dinubuatkan di sana bahwa Yesus akan mati, bahwa akan ada orang yang berkorban, ada juru selamat yang akan menggantikan manusia. Dia rela menderita, rupanya tidak seperti manusia lagi dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di sana, dan ratusan tahun kemudian digenapi. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita imani itu benar dan fakta. Karena memang Tuhan sudah mewahyukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya sudah diurutkan oleh Tuhan. Bahkan yang belum terjadi pun dia sudah nubuatkan. Salah satunya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya, di mana itu dinubuatkan kalau tidak salah sekitar 700 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kuimani hari ini fakta dan benar, karena benar-benar Tuhan yang mengatur itu semua. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian digenapi. Itu yang dikatakan oleh Petrus, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa apa yang kami imani bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ternyata perjanjian lama itu digenapi. Saudara, hari ini dengar, apa yang saudara imani dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Karena kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan melihat segala sesuatu yang belum terjadi seringkali sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi. Dan dengar, saudara, di akhir zaman ini ke depan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dengar, apa yang saudara percaya bukan dongeng. Apa yang saudara percayai adalah benar-benar iman yang benar. Itu sebabnya jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena hari ini kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dalam iman yang benar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 20. Alasan ketiga bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang benar. Ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukti yang ketiga, saudara, ada Roh Allah yang bekerja dalam iman kekristenan. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ada benang merah? Ada keterkaitan, digenapi. Kenapa, saudara?
Karena memang semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Roh Kuduslah yang mewahyukan. Dia adalah Roh Allah, sehingga semuanya ada keterkaitan. Itu sebabnya Petrus berkata, iman kekristenan kita bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kembali kita belajar bahwa iman kita adalah kebenaran. Sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita ada pada iman yang benar. Alasannya apa saudara? Karena ada saksi mata atas apa yang kita imani. Dan saksi mata itu bahkan rela mati karena memang dia menyaksikan kebenaran. Dan yang kedua, terbukti perjanjian lama itu digenapi. Nubuat-nubuatan firman Tuhan itu yang sebelumnya sudah dicatat, diwahyukan, ternyata digenapi. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan wahyu Tuhan. Dan kemudian juga terbukti bahwa Roh Kudus yang bekerja, karena ada keterkaitan dari semuanya. Jadi semuanya persis terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, banggalah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen. Bangga dan bersyukurlah punya iman yang benar, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah berpaling dari iman saudara, karena iman kita adalah kebenaran. Jalani hidup saudara terus dalam iman. Hari ini pun jalani segala aktivitas saudara terus dalam iman. Tetap kuat dan semakin kuat dalam iman. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk tetap kuat dalam iman. Karena iman kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah iman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan.
sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.